Mari ketua kelas maju ke depan. Kita baca dan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah pimpin langkah-langkah kami sehingga boleh sampai sekolah ini dalam selamatnya Tuhan. Baca, belajar itu sehingga boleh karena menghormati dan kita amin. Terima kasih ketua kelas sudah membawa kita lewat doa. Kita sekarang absen dulu. Afiel, Hadir. Kristania. Absen dulu. Angel, Afiel, Hadir. Kristania. Angel, Hadir. Jonathan, Hadir. Kimi, udah hadir? Apa dia? Isin atau? Kenny, Hadir. Mikael, Hadir. Marcelo, Hadir. Mika, Hadir. Novel, Hadir. Olive, Hadir. Rifan, Hadir. Yehezkiel, Hadir. Stefania. Apa dia? Isin sakit? Kasih. Kita akan menyanyi lagu nasional. Kalau menyanyi lagu nasional harus dalam keadaan yang siap. Silakan berdiri semua. Lagu nasional. Indonesia Raya. Tapi kita akan berliterasi, membaca yang akan kita baca nanti ditampilkan. Dibaca dalam hati. Selesai membaca literasi yang sudah ditayangkan tadi. Sekarang Guru mau tanya, waktu lalu kita belajar mengenai apa? Globalisasi.
melalui media apa contohnya? Apa? HP atau internet. Nah, melalui jaringan internet kita bisa menghubungi misalnya teman kita yang ada di Surabaya, bahkan juga yang ada di luar negeri sana. Kita bisa saling berkomunikasi. Sebelum itu, selain internet, waktu lalu kita sudah belajar juga tentang cara menggunakan internet dengan mengisi apa? Pulsa pasti. Kalau tidak, mana bisa terhubung. Nah, sekarang kita akan belajar tes kemampuan. Guru akan membagikan dulu lembar evaluasi. Dengan mengamati video pembelajaran nanti, peserta didik atau kalian mampu mengidentifikasi posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Tujuan pembelajaran kita apa? Dengan mengamati video berarti. Baru setelah membaca teks, kalian mampu menyimpulkan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN dengan benar. Dan setelah mencermati informasi dari berbagai sumber, kalian mampu membuat peta pikiran tentang posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita saat ini. Jadi, kita akan belajar mengenai ASEAN. Sebelum kita lanjut, kita berdiri dulu. Tepuk semangat. Berdiri dulu semua. Tepuk semangat. Silakan duduk. Semua pasti sekarang semangat. Sekarang kita akan mengamati video yang akan ditampilkan. Perhatikan video peran Indonesia dalam bidang kerjasama ASEAN dalam bidang politik. Perhatikan di layar depan semua. Kita yaitu siswa dapat mengetahui bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik ini mengacu kepada sistem hukum internasional yang telah berjalan, tidak berubah, dan menyebabkan konflik. Tentunya setiap negara memiliki tujuan yang berbeda-beda dalam berpolitik. Oleh karena itu, dibentuklah beberapa bentuk kerjasama sebagai upaya untuk menghindari terjadinya pertikaian. Berikut ini adalah bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama yaitu HDMM atau Defense Minister Meeting. Pertemuan rutin yang dilakukan perkumpulan 10 negara ini dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai upaya untuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua, delegasi, duta, dan konsul
konsulat. Duta dan konsulat dalam hal ini sebagai perwakilan dari negara yang mengutus untuk menjalankan peran dalam menjaga stabilitas politik. Pemilihan dan penetapan duta konsulat ke negara lain ini secara langsung diputuskan oleh Presiden yang disetujui oleh DPR sebagai wakil rakyat. Pengiriman duta dan konsulat ini dilakukan secara rutin agar negara Indonesia dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai salah satu bagian dari ASEAN sehingga dapat secara aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota. Kemudian yang ketiga, perjanjian ekstradisi. Dengan perjanjian ekstradisi, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara di ASEAN. Negara yang tergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka sehingga dapat dikembalikan pada negara aslinya. Negara tempat melarikan diri tersangka ini tidak berhak untuk menghukum maupun mengatasi permasalahan tersangka dari negara asli yang terdaftar sebagai negaranya. Pengembalian tersangka kejahatan ini dilakukan agar stabilitas politik di negara ASEAN terjaga dengan baik. Berikutnya yang keempat, perjanjian kawasan bebas nuklir. Senjata nuklir merupakan salah satu senjata yang memiliki efek berbahaya apabila seseorang yang menggunakan senjata ini berada di wilayah ASEAN. Karenanya, dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang percikan maupun penggunaan senjata nuklir. Yang kelima yaitu perjanjian kawasan harmonis, bebas, damai, dan netral. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai sehingga dapat hidup secara berdampingan. Bagi 3 kelompok. Kita akan belajar berkelompok. Kelompok 1 mana bagi? Nah, silakan. Kelompoknya diatur. Atur sesuai kelompok. Akan dibagikan LKPD. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3. Ada petunjuk di situ. Kerjakan, baca dulu. Dibaca dulu. Petunjuk mengerjakan LKPD. Jadi baca. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Baca dulu nanti kerja kelompok.
Dengarkan dulu. Posisi dan peran Indonesia di bidang lingkup ASEAN. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN yaitu mendukung pembentukan integrasi ekonomi negara kawasan Asia Tenggara melalui dua, tuliskan hasil simulasi yang didapatkan dalam bentuk peta pikiran negara. Pendiri organisasi ATA dan APE. Penyelenggara pertemuan tingkat menteri bidang ekonomi. Pelaku perdagangan bilateral dengan negara lain. Pelaku kegiatan ekspor dan impor. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok berapa? 1. Ada tanggapan dari teman-teman kelompok lain? Ada pertanyaan? Kelompok ada teman kita. Kelompok 1. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dan ekonomi ASEAN. Posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi di ASEAN yaitu mendukung memperlakukan integrasi ekonomi negara kawasan Asia Tenggara melalui Mantap. Silakan duduk. Ya, silakan. Yang kelompok lain menyimak. Carilah informasi dari berbagai sumber mengenai posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkungan ASEAN. Bidang politik ASEAN bidang ekonomi ASEAN. Telah tuliskan hasil informasi yang kalian dapatkan dalam bentuk peta pikiran di bawah ini. Indonesia merupakan salah satu negara pengagas terpilihnya organisasi ASEAN. Selain sebagai pendiri, Indonesia ikut berperan dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Negara-negara yang tergabung dalam ASEAN mempunyai potensi masing-masing mulai dari sumber alam hingga sumber daya manusia. 10 negara anggota ASEAN masing-masing tampil menarik dengan ciri khas tiap negara. Itulah presentasi dari kelompok berapa? 2. Ada pertanyaan? Untuk kelompok 2. Itulah presentasi dari kelompok 3. Ada pertanyaan? Oh ya, silakan. Masih ada lagi nomor 2. Tunggu, masih mau dibaca lagi nomor 2.
Itulah hasil diskusi dari teman kita kelompok berapa? Kelompok 3. Ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada. Silakan kalau ada. Silakan duduk. Sudah mendiskusikan semua hasil yang sudah kita pelajari. Sekarang kertas yang berangkat PD akan dikumpulkan. Nama sudah ditulis. Dan sekarang akan dibagikan lembar evaluasi. Akan dibagi. Kita sudah belajar tadi mengenai ASEAN dan MEA. Coba tuliskan MEA. Apa itu MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. ASEAN didirikan pada tanggal berapa? Jumlah negara ASEAN yang sekarang ini 11. Lalu 10. Dan manfaat melakukan ekspor bagi suatu negara adalah untuk apa? Apa? Mempersatukan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Dan sudah kita pelajari itu semua. Dan sudah kita simpulkan pembelajaran kita pada saat ini mengenai ASEAN. Sekarang gue mau tanya, apa yang kita pelajari hari ini? Mengenai apa? ASEAN. Baru, kegiatan apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Kegiatan apa? Membuat apa tadi? Kegiatan apa? Hah? Apa lagi? Kelompok sini? Menjawab. Apa? Menjawab pertanyaan. Mantap. Nah, kita sekarang harus mengucap syukur kepada siapa? Tuhan. Karena pembelajaran kita hari ini boleh selesai. Karena tuntunan dari Tuhan, Dia sudah memberi kita hikmat untuk pelajaran hari ini sehingga boleh selesai. Dan kita akan berdiri menyanyikan lagu daerah Sipatokaan. Berdiri semua. Semuanya berdiri. Kristania. Nanti kita lihat di depan. Kita menyanyi bersama-sama. Lihat di depan. Ada musik. Sama-sama. Yes.
sifat Tuhan mengikuti Tuhan. Sayang, 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 sifat Tuhan mengikuti Tuhan. Sayang, takut bagimu tanah jauh bagimu bebas Tuhan. Takut bagimu tanah jauh bagimu bebas Tuhan. Oke, sekarang kita sudah belajar dan kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Dan kita akan berdoa, akan dipimpin oleh teman kita Angel. Silakan maju ke depan. Singkat berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memimpin pelajaran kami tadi sehingga boleh selesai dengan baik. Ya Tuhan, berkati guru-guru kami dan teman-teman supaya boleh tiba di rumah dengan selamat. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih untuk semua. Jangan lupa kalau pulang nanti mengucapkan salam kepada orang tua atau orang yang kita bertemu di jalan.